Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk memperkaya hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Keajaiban penciptaan burung. Raja-raja Islam pemberi penghargaan tingkat dunia. Serta kisah Ashabul Kahfi yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Al-Quran menyebut burung dalam berbagai ayat sebanyak lebih dari 19 kali. Burung secara umum disebut Thoir dalam kisah yang berbeda. Dalam surat Al-Mulk ayat 19, Allah SWT menggambarkan burung sebagai makhluk yang bebas. Hanya dengan mengembangkan dan mengatupkan sayapnya, burung dapat terbang kemana ia mau. Tak ada seorang pun yang mampu menahannya di udara, kecuali hanya Allah yang Maha Pengasih. Allah menjadikan burung sebagai pelajaran bagi umat manusia. Sebagaimana langit dan bumi, burung pun selalu bertasbih pada Sang Maha Penciptanya. Burung juga diulas dalam berbagai kisah Nabi di Al-Quran. Antara lain, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menjadikan burung sebagai bukti kekuasaannya. Pada surat Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim memohon untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung untuk dipotong-potong. Kemudian Allah menghidupkannya kembali. Dalam kisah Nabi Daud, Allah telah membuatkan gunung-gunung dan burung-burung untuk memuji Nabi Daud. Sementara dalam kisah Nabi Sulaiman, burung hudhud yang sejenis dengan burung pelatu memberi kabar pada Raja Sulaiman tentang bangsa negeri Sabah penyembah dewa matahari yang dipimpin Ratu Balqis. Burung memang merupakan makhluk istimewa yang diutus Allah. Bahkan burung gagak yang diutus oleh Allah telah mengajari Qabil, anak Nabi Adam, tentang bagaimana mengubur mayat saudaranya Habil yang telah dibunuhnya. Dalam surat Al-Fil, Allah juga mengutus burung ababil untuk memusnahkan pasukan Raja Abraha dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Burung-burung ababil berbondong-bondong melempari pasukan Abraha dengan tanah yang terbakar. Keajaiban burung terlihat dalam penciptaannya. Allah menciptakan 2 buah sayap padanya sehingga burung bisa terbang dengan sangat mengagumkan. Seekor burung merpati mampu terbang lepas landas dengan teknik yang luar biasa. Merpati melompat ke udara lalu mengepakkan sayap saat lepas landas untuk mendorong udara di belakangnya. Lalu tubuhnya condong ke depan dan saat naik lebih tinggi, merpati mulai terbang melayang. Untuk burung besar seperti albatros memiliki teknik awalan terbang yang berbeda. Burung ini mengambil ancang-ancang dengan berlari lalu lepas landas dengan mengepakkan sayapnya. Burung terbang melayang dengan mudah karena keajaiban desain sayapnya. Bagian belakang sayap burung melengkung sedikit ke bawah agar udara yang mengenainya menjadi daya angkat ke atas. Sementara udara yang mengenai atas sayap dibelokkan ke atas sehingga mengurangi hambatan udara. Dengan memanfaatkan aliran udara yang tepat, burung mampu terbang selama berjam-jam dengan mudah. Burung mengepakkan sayap ke atas untuk mengurangi gesekan udara, dan saat mengepak ke bawah menjadi daya angkat yang sempurna. Rombongan burung terbang dengan pola dan formasi tertentu. Burung bangau terbang dengan membentuk formasi huruf V. Bahkan pola terbang seperti ini diikuti dalam formasi terbang pesawat tempur ketika melakukan demo di udara. Allah mendesain sayap burung sesuai kebutuhannya. Ada yang besar, lebar, ada yang panjang, dan ada pula yang kecil. Burung kolibri pengisap bunga memiliki sistem terbang yang berbeda. Burung berukuran kecil ini mengepakkan sayapnya 12 hingga 80 kali per detik. Begitu cepatnya hingga mata manusia tak mampu melihat jelas gerakannya. Kepakan sayapnya membentuk aliran udara vertikal. Bahkan dengan merubah arah sayap, burung jenis ini bisa maju dan mundur pada ketinggian yang sama. Cara terbang burung pengisap bunga ini kemudian dicontoh dalam teknologi helikopter. Allah menciptakan burung memiliki tubuh yang ringan, dengan tulang yang sedikit, tidak keras dan tidak padat. Bentuk tulangnya berongga dengan penopang rangka yang kokoh. Burung terbang bermigrasi ke belahan bumi lainnya seolah-olah tanpa navigasi. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk sehingga burung tidak tersesat. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Burung dirancang khusus untuk terbang. Allah menciptakan burung dengan kantung udara dan tulang berongga. Gunanya untuk mengurangi massa tubuh dan berat keseluruhannya. Bulu-bulunya berbobot sangat ringan bila dibandingkan dengan volumenya.
Sayapnya berbentuk aerodinamis dan metabolisme tubuhnya merespon kebutuhan energinya. Para ilmuwan meniru keseimbangan bobot dan tenaga pendorong yang digunakan burung dengan memperhatikan sistem aerodinamisnya. Dengan percobaan bertahun-tahun, akhirnya menjelang abad ke-20, para ahli berhasil membuat pesawat terbang. Namun, teknologi yang diciptakan manusia tidak akan bisa menandingi keajaiban ciptaan Allah. Burung tidak hanya mengajari kita teknologi pesawat terbang, namun juga mengajari sikap hidup tawakal. Allah telah menganugerahkan rezeki kepada burung dan bagaimana Allah membekalinya dengan teknik yang sempurna. Allah telah menciptakan burung dengan membekali insting dan kodrat alamiah untuk kelangsungan hidupnya. Subhanallah, Maha Besar Allah atas segala ciptaannya. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana. Selanjutnya akan kami hadirkan Raja Islam pemberi anugerah dunia dan kisah Ashabul Kahfi. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Berikut ini kami akan sajikan dua pemimpin Islam yang banyak memberikan penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa terhadap dunia. Beliau memimpin kerajaan Arab Saudi pada tahun 1964 sampai 1975. Setelah penguasa kerajaan Arab Saudi ini wafat, anak-anak Raja Faisal mendirikan lembaga filantropi yang banyak memberikan penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang berdedikasi pada Islam dan ilmu pengetahuan. Pemimpin Islam lainnya adalah Pangeran Karim Aga Khan. Imam Muslim Syiah Ismailiyah ini sangat peduli dengan karya arsitektur yang berwawasan lingkungan. Berikut profil mereka sekaligus beberapa tokoh yang meraih penghargaan dari kedua pemimpin Islam ini. Raja Faisal adalah anak keempat dari Raja Abdul Aziz As Saud. Saat kerajaan Arab Saudi pertama kali didirikan, Pangeran Faisal menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1932. Pangeran Faisal terkenal sebagai panglima perang yang memenangkan pertempuran di Hijaz. Pangeran Faisal dilantik menjadi raja pada 2 November 1964 setelah Raja Saud diusir dari Arab Saudi ke Yunani karena skandal keuangan. Raja Faisal melakukan banyak reformasi, antara lain memperbolehkan anak-anak perempuan untuk bersekolah dan membangun televisi meskipun mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Raja Faisal adalah Raja Arab yang berani menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat pada tahun 1973 sebagai protes karena pemerintahan Amerika di bawah Presiden Nixon memberi bantuan 566 pesawat tempur dan 22.000 bahan peledak terhadap Israel dalam Perang Arab. Embargo minyak Arab Saudi ini juga sebagai wujud dukungan terhadap Mesir dan Syria melawan Israel. Dalam Perang Arab selama 6 hari ini, Sinai berhasil direbut Mesir, dan dataran tinggi Golan kembali ke pangkuan Syria. Kemenangan pasukan Mesir dan Syria ini tidak terlepas dari embargo minyak yang dilakukan Raja Faisal. Akibat embargo ini, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi terparah karena negara adidaya ini termasuk pengkonsumsi minyak terbesar di dunia. Selain sebagai sosok raja yang tegas, Raja Faisal juga dikenal raja yang soleh dan senang berdialog dengan rakyatnya. Ia kerap mengundang jamaah masjid untuk makan bersama di istananya. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya sendiri, Faisal bin Musad, yang menyamar sebagai delegasi dari Kuwait. Ia menembak Raja Faisal saat menyambut delegasi Kuwait ini. Awalnya sempat mencuat spekulasi, Raja Faisal dibunuh karena konspirasi Barat. Namun Faisal bin Musa terbukti bertindak sendirian karena dendam atas kematian saudaranya oleh pasukan keamanan Arab Saudi. Untuk mengenang jasa Raja Faisal, pada tahun 1976, anak-anak Raja Faisal mendirikan King Faisal Foundation. Yayasan yang dipimpin Pangeran Khalid Al Faisal ini merupakan lembaga filantropis terbesar di dunia. Yayasan ini memberi penghargaan 5 tahunan pada tokoh-tokoh yang berjasa terhadap Islam, kebudayaan Arab, ilmu pengetahuan, dan kedokteran. Peraih anugerah King Faisal ini menerima medali yang mengandung 200 gram emas 24 karat dan sertifikat yang diukir dalam kaligrafi diwani. Selain itu, penerima medali juga menerima uang senilai 750.000 real atau sekitar 200.000 dolar Amerika Serikat. Berikut ini beberapa tokoh dunia yang mendapat anugerah King Faisal Award.
Tokoh ulama yang pertama kali meraih penghargaan Raja Faisal ini Abul A'la Maududi, pendiri Jamaat Islami yang dikenal dengan GI, sebuah pergerakan politik religius di Pakistan yang mengangkat nilai-nilai Islam dan prakteknya. Pada tahun 1986, Ahmad Deedat, seorang dai terkenal, meraih King Faisal Award. Ulama asal Afrika Selatan keturunan India ini mencurahkan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Ia sering berkeliling di Eropa dan Amerika untuk meluruskan kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Di kalangan politisi Muslim, mantan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan meraih penghargaan Raja Faisal pada tahun 2010. Ia dinilai menjadi sosok pemimpin Islam yang banyak membawa perubahan sejak menjabat wali kota Istanbul hingga menjadi Perdana Menteri Turki. Selain Erdogan, mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi meraih King Faisal International Award pada tahun 2011 karena pengabdiannya pada Islam. Badawi dinilai berjasa saat memimpin konferensi Islam dunia pada tahun 2003 dan tahun 2008. Ia tokoh negara yang giat menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara Asia Selatan. Badawi juga termasuk tokoh yang berjasa di balik keberhasilan lembaga haji dan studi Islam di Malaysia. Sementara tokoh nasional yang berhasil meraih King Faisal Award adalah Muhammad Nasir. Muhammad Nasir adalah Perdana Menteri RI pada tahun 1950 sampai 1951 setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan Nasir tidak hanya terukir dalam perjuangan bangsa Indonesia, juga dunia Islam. Nasir meraih banyak penghargaan karena dedikasinya dalam dakwah Islam dan pendidikan. Ia ikut membidani berdirinya berbagai universitas Islam di Indonesia. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1994, Nasir masih menjabat sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Islami dan anggota Majelis Ta'sisi Rabithah Alam Islami. Tidak hanya tokoh-tokoh Islam, penghargaan Raja Faisal juga diberikan pada ilmuwan Rusia dan Amerika. Pada tahun 2002, Pangeran Khalid mengumumkan hadiah sains diberikan pada Profesor Matematika berkebangsaan Rusia, Yuri Manin, dan peneliti dari Amerika Peter Williston Shore dalam bidang sains komputer. Sementara dalam bidang kedokteran, peraih King Faisal adalah Profesor Finn Weikstein, seorang pakar jantung dari Swedia, dan Profesor Eugene Braunwald, guru besar kardiologi Harvard University asal Amerika. Penghargaan prestisius yang juga terkenal adalah Aga Khan Award. Aga Khan Award didirikan oleh Pangeran Karim Aga Khan keempat pada tahun 1977. Pangeran Karim Aga Khan adalah anak tertua dari Pangeran Salman Khan. Setelah kakeknya Muhammad Shah Aga Khan wafat, Pangeran Karim diangkat jadi imam ke-49 Muslim Syiah Ismailiyah pada tahun 1957 saat usianya masih 20 tahun. Setelah menjadi imam, ia berjanji akan membangun lembaga-lembaga modern untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Muslim. Ia berusaha membangun citra Islam yang positif di mata dunia. Ia mendirikan Aga Khan Development Network, salah satu jaringan pembangunan swasta terbesar di dunia untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Asia Afrika. Pangeran Aga Khan banyak mendirikan rumah sakit dan lembaga pendidikan di negara-negara miskin. Ia banyak tertarik untuk penghapusan kemiskinan dan buta huruf, ketertinggalan perempuan, dan promosi budaya Islam. Pangeran Aga Khan yang berwarga negara Inggris ini mendapat gelar yang mulia dari Ratu Elizabeth pada tahun 1957. Penghargaan yang digagas Aga Khan IV pada tahun 1977 merupakan penghargaan prestisius dan terbesar dalam bidang arsitektur. Penghargaan ini ditujukan sebagai apresiasi konsep arsitektural yang islami, baik dari sisi desain, pengembangan dan penataan lingkungan, restorasi dan konservasi lingkungan. Penghargaan yang digelar setiap 3 tahun sekali ini juga memberi penghargaan dalam bentuk uang senilai $500.000 Amerika. Beberapa karya arsitektur Indonesia berhasil menyabet Aga Khan Award, antara lain Pondok Pesantren Pabelan yang berlokasi di Desa Muntilan, Magelang, Jawa Tengah meraih penghargaan Aga Khan pada tahun 1980. Sementara Masjid Naum yang berlokasi di Kebon Kacang, Jakarta ini mendapat penghargaan Aga Khan pada tahun 1986 karena berhasil menghadirkan bentuk masjid tradisional ke dalam ungkapan modern. Aga Khan Award tidak hanya memberikan anugerah kepada karya arsitektur bernuansa religius, juga karya arsitektur yang ramah lingkungan. Green School yang terletak di Sibang Kaja, Bali antara lain pernah mendapat nominasi Aga Khan Award pada tahun 2010. Sebuah sekolah unik yang digagas John Hardy ini terbuat dari batang bambu.
Pendingin udara tidak lagi menggunakan air conditioner, melainkan kincir angin dari terowongan bawah tanah. Tenaga listriknya menggunakan biogas dari kotoran hewan. Inilah bentuk penghargaan para pemimpin Islam terhadap para tokoh perubahan dan visi kreatif arsitektur modern. Namun sejarah dunia tak semua menghadirkan raja-raja yang humanis, seperti digambarkan Al-Quran dalam kisah Ashabul Kahfi. Seorang raja menindas rakyatnya sendiri dan memaksa mereka untuk menyembah dewa-dewa. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang menjadi teladan kehidupan untuk kehidupan sekarang. Al-Quran menjelaskan kisah sekelompok pemuda yang tertidur dalam gua hingga 3 abad lamanya. Kisah para pemuda yang disebut Ashabul Kahfi ini menjadi nama surat ke-18 yaitu Al-Kahfi. Inilah sekelompok pemuda yang beriman pada Allah dan diselamatkan Allah dari kejaran penguasa yang zalim. Dan turunnya ayat ini menjadi jawaban bagi masyarakat Arab yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Kahfi dari ayat 9 hingga 26 mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang lari dari kejaran penguasa yang zalim demi mempertahankan akidah mereka. Para pemuda yang didampingi seekor anjing ini menuju sebuah gunung. Karena kelelahan mereka tertidur di sebuah gua hingga 309 tahun. Inilah cara Allah menyelamatkan mereka. Latar belakang turunnya surat Al-Kahfi berkaitan dengan keraguan masyarakat Arab Mekah terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat masukan dari tokoh Yahudi Najran, beberapa pendeta Yahudi mendatangi Rasul dan mengajukan 4 pertanyaan. Mereka beranggapan kalau dijawab secara spontan tanpa menunggu wahyu berarti Nabi Muhammad berbohong. Salah satu pertanyaan itu adalah tentang sekelompok pemuda yang berlindung dan tertidur dalam sebuah gua. Berapa jumlah mereka dan siapa yang menemani mereka? Nabi tidak menjawabnya secara spontan karena informasi itu tidak disinggung dari kitab-kitab sebelumnya. Nabi harus menunggu beberapa lama untuk menjawabnya hingga turunlah wahyu seperti yang tertuang dalam surat Al-Kahfi. Al-Quran tidak menyebut secara detail siapakah pemuda yang tertidur dalam gua dan berapa jumlahnya. Namun berdasarkan hasil riset sejarah, para pemuda itu berjumlah 7 orang dengan ditemani seekor anjing sebagai penunjuk jalan. Mereka adalah Maksalminah, Tamleka, Martukis, Nawalis, Sanius, Batnayus, dan Kasfutat. Sedangkan seekor anjing yang menjadi petunjuk jalan bernama Rokim. Menurut para sejarawan, baik dari kalangan Muslim maupun Kristen, para pemuda Ashabul Kahfi ini hidup pada sekitar tahun 112 Masehi. Pada masa itu, pengikut Nabi Isa ditindas oleh seorang raja bernama Dikyanus. Setiap orang yang menolak untuk menyembah dewa-dewa mereka disiksa dan dihukum mati. Pada tahun 408 hingga 451 Masehi, negeri ini sudah berubah, dipimpin oleh raja yang bijaksana Theodosius. Catatan historis ini sesuai dengan informasi yang disampaikan Al-Quran, bahwa para pemuda Ashabul Kahfi tertidur hingga 309 tahun. Artinya, Allah membangunkan mereka pada tahun 421 Masehi. Dalam kisah Ashabul Kahfi ini, Allah Azza wa Jalla membuktikan bahwa orang yang berlindung pada Allah pasti akan dilindunginya. Kisah ini juga menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah. Tidak ada yang sulit baginya untuk menidurkan hambanya yang soleh hingga berabad-abad, kemudian membangunkannya kembali. Dalam ayat 18 surat Al-Kahfi diterangkan bahwa Allah berkuasa mengawasi hambanya yang sedang tidur. Allah yang menjaga dan memelihara mereka dalam gua, dan Dia pula yang mengatur posisi tidur mereka agar bumi tidak membusukkan tubuh mereka. Surat Al-Kahfi menerangkan bahwa Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun atau 309 tahun. Berdasarkan hitungan Hijriyah, mereka tertidur di dalam gua selama 300 tahun. Ashabul Kahfi hidup melintasi zaman. Menurut analisa fisika modern, teori relativitas Einstein, jika suatu benda, makhluk hidup atau apa saja yang bergerak dengan kecepatan tertentu mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan mengalami dilatasi waktu dan kontrasi panjang. Boleh jadi para Ashabul Kahfi ini bergerak mendekati kecepatan cahaya, seperti yang dijelaskan surat Kahfi bahwa Allah menggerakkan mereka ke kanan dan ke kiri. Dalam teori fisika, benda yang bergerak berlawanan arah dengan cepat akan terhenti sesaat dan panjangnya akan kembali seperti semula. Gerakan benda yang sangat cepat di atas kecepatan bunyi akan mengakibatkan patahan gelombang atau supersonic fracture hingga menimbulkan ledakan suara yang dahsyat dan menghancurkan kaca-kaca dan bangunan di sekitarnya. Gerakan yang cepat dengan frekuensi tinggi juga menghancurkan selaput telinga. Inilah mengapa Allah menutup telinga Ashabul Kahfi seperti yang dijelaskan dalam ayat 11 surat Al-Kahfi. Pembuktian ilmiah ini bisa jadi melawan orang-orang yang menganggap kisah Ashabul Kahfi hanya fantasi.
Akal manusia memiliki keterbatasan. Hanya Allah yang Maha Berkuasa atas peristiwa. Wallahu a'lam bishawab. Gua Ashabul Kahfi ditemukan pada tahun 1963 oleh Rafiq Wafa Adajani, seorang arkeolog Yordania. Setelah membandingkan beberapa gua yang serupa di Epsus, Damaskus, dan Iskandinavia, akhirnya ia berkesimpulan bahwa gua yang mirip seperti yang digambarkan dalam Al-Quran terletak sekitar 8 km dari kota Amman, ibu kota Yordania. Gua ini berada di atas dataran tinggi menuju arah tenggara, sedangkan kedua sisinya berada di sebelah timur dan barat sehingga cahaya matahari bisa menembus ke dalam gua. Di dalam gua yang berukuran 3 x 2,5 meter ini ditemukan 8 kuburan. Pada dindingnya terdapat tulisan Yunani kuno dan gambar seekor anjing. Di dalam gua ini juga terdapat tempat ibadah gaya arsitektur Bizantium dan mata uang yang digunakan pada masa itu. Inilah kisah yang menjadi tanda kekuasaan Allah untuk dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.